satu ketika gue nemuin anak yang rude sekali. Waktu itu gue masih ngajar di SMP, ternyata subhanallah dia ngalamin lebih parah dari gue. Oh ya? Ya, kalau dia sampai diperkosa sama teman bapaknya dalam kondisi mabok. Kita kedatangan salah satu owner dari Awesome Bracelet. Kita tanya-tanya nanti kira-kira bagaimana program Awesome Bracelet, apa yang menjadi pertanyaan terbesar, mungkin Anda juga bertanya-tanya ini apa dan sebagainya. Dan kali ini kita kedatangan Ibu Asri Dini Amalia. Iya. Ibu, apa kabar Ibu? Asri Dini Amalia. Bener namanya Bu ya? Ini nama di Facebook sih Bu. Nama Facebooknya Ibu Asri Dini Amalia, bener ya? Nama asli ya? Nama asli. Di Facebook kan nama-nama panggung kan? Saya bukan tipikal manggung grup yang alay-alay itu. Jadi itu nama KTP sebenarnya. Nama saya Alfo Ego juga bukan asli loh Bu. Ibu bilang alay dong saya Bu, berarti Bu. Awesome lah ya. Awesome lah ya. Kita nggak bisa itu nama Alfo Ego tuh nama panggung sih Bu. Nama panggung dari SMA saya. Zaman masih main sulap. Iya, saya perform nama saya Alfo Ego. Soalnya kan semua magician namanya kan diganti-ganti gitu. Jadi saya ganti juga dong gitu. Nah, Oke. Anyway, apa kabar Bu? Alhamdulillah Sehat, baik? baik. Oke, boleh dibuka dulu, liatin ke kamera sebentar. Kira-kira biar tahu mukanya Ibu Asri Dini Amalia. semua. Iya. Enak nih saya, gaul lagi Mbak Asri nih. Aduh. Oke, boleh perkenalkan dulu sebelumnya mungkin ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara owner Awesome Bracelet dan juga para pencari tahu ya. Iya, para K-popers. K-popers yang pengen tahu tentang apa itu Awesome Bracelet. Izin memperkenalkan diri bahwa saya adalah Asri Dini Amalia. Saya seorang ibu rumah tangga yang diamanahi profesi sebagai guru sekolah di salah satu sekolah SMK. Kemudian seorang pembisnis online juga berupa skincare dan juga dinar. Kemudian saya juga senang, hobi saya masak dan itu juga jadi bisnis kuliner online seperti itu. Kegiatan saya sih sekarang ini selama pandemi ya lebih banyak di rumah. Karena WFH juga dan menjalani bisnis online dari rumah. Begitu. Sebelumnya saya itu termasuk orang yang senggol bacok. Kalau orang yang tahu Asri dulunya tuh kayak apa, bisa bilang, wah sudah banyak berubah gitu kan, dari si cemong jadi si awesome sekarang. Mantap. Gitu. Ini saya berusaha untuk supaya struktur apa yang kita akan bahas, soalnya biasanya kameramennya ini suka protes kalau saya muter-muter. Terlalu banyak yang pengen saya omongin soalnya. Cuman gini, supaya agak terstruktur, oke, ibu rumah tangga juga, seorang pengajar, bisa dibilang pengajar lah ya, guru ya. Hobinya juga belajar, selain mengajar, dan dipraktekkan apa yang dipelajarkan. Soalnya banyak kan Bu, kadang-kadang orang belajar cuma ngumpulin sertifikat doang nih. Banyak banget. Terus begitu lihat hidupnya, kok gitu juga, ketemu sama orangnya kok kayak gitu ya. Dan sering kabur-kabur bahkan segala macam. Nah ya kita kan harusnya nggak seperti itu gitu. Okay. Dan nggak ada di situ ya, nggak ada di dunia ini lah. Itu di suatu tempat di planet lain lah ya, nggak ada. Kita orang-orang awesome semua ya. Apa definisi kehidupan menurut Mbak Asri? Berat banget ya pertanyaannya. Langsung masuknya gitu ya. Apa definisi? Menurut Mbak Asri ini kehidupan ini sebenarnya apa sih gitu? Yang simpelnya gini deh. Hidup tuh jatah yang dikasih sama Tuhan, yang dikasih sama Allah gitu kan. Yang ada masanya mulai dari lahir sampai nanti kita balik pulang. Dan selama perjalanan hidup itu sendiri sebenarnya itu itu tuh bukan tujuan. Jadi tujuan kita bakalannya pulangnya tadi. Ibarat kita jalan-jalan, ini tuh kita lagi singgah. Ngombe ya kalau istilah Jawanya. Ngombe, singgah minum ya. Singgah minum.
Oke, pertanyaan berikutnya ini tambah berat loh, Bu. Oke, saya tantang nih, saya ada beberapa Seberat pilihan. bobot saya kan. Yang semakin membesar selama Aduh, iya saya juga. Oh, iya, aduh. Siapa bilang kita ini kan nggak punya duit kan, makan mulu ini. Oke. Apa definisi realita menurut Mbak Asri? kenyataan yang masih bisa dirubah. Selama lo masih ada ikhtiar di situ, lo berusaha di situ, Tuhan bakal ngerubah nasib lo ketika lo berusaha. Mantap. Ini gila nih, ya nggak perlu lama-lama nih jadi ya. Oke. Nah, kemudian jika memang begitu menurut Mbak Asri, kehidupan itu tadi bekal, kemudian realita itu bisa dirubah, tidak fix. Apa yang menjadi tujuan hidup Mbak Asri sebenarnya? Nah, dalam lagi nih. Itu tujuannya hari ini. Oke. Biar berfaedah kita buat video ini. Tenang. Prinsipnya kan kita di sini learning and sharing and growing Iya, together betul. ya. Jadi Yes. sama-sama belajar gitu. Yes. Jadi Di mana lagi gitu kan, kita mau bagi-bagi kan ilmu kita, oke. ini kalau makin dikorek nanti makin kelihatan nih gitu bahwa Siap. kenapa dari Asri Tapi senyamannya Mbak Asri ya, ntar ya, oke. Istilahnya dari posisi Asri yang introvert, foto aja nggak mau, gitu sampai gue bisa sekarang kayak gini, cewawakan, awesome banget. awesome gitu kan. Itu memang prosesnya Allah tuh kalau dibilang sipgoh, celupnya tuh benar-benar dicelup berkali-kali, pencelupannya berkali-kali, tie-dye banget gue tuh hidup gue. Gitu. Jadi kalau sampai kenapa gue harus bermanfaat gitu kan? Oh, gue pengen kayak gini biar gue punya nilai gitu kan, lelah yang bernilai lillah. Kemudian gue pengen bermanfaat. Kenapa gue pengen bermanfaat? Karena gue pengen dihargain, karena ada satu bagian dari diri gue yang ngerasa ada yang belum selesai tadi gitu. Jadi entah ini mau diedit atau enggak ya, nggak apa-apa. Jadi gue itu orang yang pernah ngalamin sexual abuse. Oke. Gitu. Dan gue ngerasa semua realitas yang terjadi dalam diri gue sekarang sampai ke kehidupan di 41 years sekarang gitu adalah nyambung ke si akar, karena itu kejadiannya di bawah 7 tahun. Masih kecil banget. Masih kecil banget dan berulang. Lu bisa bayangin hidup dengan pola yang kayak gitu, kenapa gue ngerasa butuh untuk bermanfaat? Gue cuma pengen ngerasa berharga gitu. Bahwa dulu gue sempat bilang gini, kalau dibilang gue tuh gelas yang udah pecah, hancur, brak gitu, dilem juga bakal kelihatan tuh bekasan lemannya gitu kan. Paling enggak gue nggak berfungsi sebagai gelas, gue masih bisa berfungsi sebagai pot vas bunga, tempat pensil gitu. Sampai nanti waktunya gue pulang. Gitu. Dulu gue mikir ini aib, sumpah gitu kan. Gue keep bahkan dari orang tua gue. Keep dari laki gue. Gue berusaha menterapi diri gue sendiri, healing gitu kan. Dengan belajar berbagai macam tadi. Sebenarnya itu pencarian gue buat sembuh, buat healing gitu. Allah kirimin berbagai macam orang gitu kan, guru-guru yang sayang sama gue, yang benar-benar peduli. Sedikit banyak mungkin ada kayak teman gue kuliah tuh yang bilang, dia kan ikut yang nggak boleh laki-laki sama perempuan barengan gitu. Teman gue tuh sampai ngadu ke murabinya, ngadu ke ustadznya, bahwa dia punya teman. Gue tuh kayak kalau mau dilihat tampilan gue tuh lebih laki-laki daripada perempuan. Padahal bokap gue pengen banget punya anak perempuan. Gitu kan? Karena tadi luka batin kecil itu, kalau mau dibilang akar pahit itu, bikin gue nggak nerima gue jadi perempuan karena gue dilecehin. Gue ngerasa kalau gue jadi anak laki-laki ayah gue bisa lebih kuat. Gue bisa lawan orang yang ngelakuin itu. Gitu kan? Gue bisa ngelindungin bokap. Gue bisa mempertahankan bokap lebih lama sama-sama gue. Itu yang ada di kepala gue. Jadi kalau sekarang tuh gue ngotot banget, gue pengen berharga, gue pengen berbagi, gue pengen bermanfaat buat orang lain. Sebenarnya kalau mau dilihat behind the scene itu gue tuh itu gitu loh. Ada yang merasa layak buat dihargai, pantas buat dihargai, dicintai
gitu kan, diterima. Karena gue yakin ya ini sih masih proses ya, maksudnya masih dalam proses bahwa gue ngerasanya kalau orang tahu backgroundnya gue, mungkin murid-murid gue juga nggak mau belajar sama gue. Gitu. Kalau mereka tahu gimana gue, mungkin orang yang gue terapi, baik itu pakai Lonji, pakai ICT, pakai hipno, ini juga nggak bakal nerima karena gue tuh orang yang pernah depresi, gitu kan, orang yang pernah kasarnya ya tadi gue bilang hidupnya yang harus nyungsep berkali-kali sibgoh gitu. Tapi tahu nggak sih Bu, orang-orang hebat itu semuanya malah justru berasal dari mereka punya masalah yang luar biasa. Jadi makanya kalau misalkan kayak ada orang bilang, wah tuh ngemeng doang tuh jualan ngomong segala macam, padahal dulunya nggak tahu nih segala macam. Justru orang yang mau menjalani kehidupan yang susah dan bisa bangkit akhirnya, itu yang luar biasa. Tapi sejauh mana sekarang kira-kira Mbak Asri mengatakan bahwa apa yang Mbak Asri lakukan di hidup ini hampir mendekati apa yang Mbak Asri inginkan? Jadi gue berusaha ngelakuin apa yang gue bisa, apa yang gue pelajarin, gue praktekin. Contoh, kalau tadi kan to be here and now, berarti kan lebih ke diri. Terus gue belajar hipnoterapi, bahkan yang satu teknik cepat, ICT, gue bisa bantu murid-murid gue yang menjelang ujian, nervous, gitu-gitu kan. Terus ada juga ternyata, ada satu ketika gue nemuin anak yang rude sekali. Waktu itu gue masih ngajar di SMP, ternyata subhanallah dia ngalamin lebih parah dari gue. Oh ya? Iya. Kalau dia sampai diperkosa sama temen bapaknya dalam kondisi mabok. Gitu. Jadi tadinya gue semua guru cuma bisa komplain ngejudge anak ini nggak berhak buat sekolah karena kita sekolah negeri ya. Oh udahlah keluarin aja, dia nggak layak di sini. Kan kalau sekolah swasta tinggal nendang anak gampang. Kalau sekolah negeri itu ada peraturan. Anak nggak bisa karena wajib belajar. Kan karena wajib belajar dan anak nggak bisa ditendang. Semua guru cuma bisa komplain sama perilaku dia, semua karena rude, mulutnya nggak kasar, perilakunya segala macam. Akhirnya gue coba deketin pelan-pelan. Ada akarnya di pas ini. Iya. Kan? Nah itulah karena gue yang gila belajar dan kekepoan gue tingkat dewa untuk urusan yang berkaitan sama kayak gitu ya. Tapi bukan berarti gue kepo kayak tukang gosip gitu, enggak. Gue cuma deketin aja anak ini kenapa ya. Terus saat itu gue lagi belajar hipno, jadi gue hipno gitu. Gue pakai ilmu hipno itu, terus ketemu akarnya, ya Allah. Pada saat ketemu akarnya, pas regression kalau nggak salah gue pakainya itu. It's regression ya. Pakai pas regression saat itu, gue cuma bisa meluk, karena anak itu jarang dipeluk. Anak itu anak perempuan. Kalau dia tampilannya tetap perempuan. Kalau gue kan lebih cenderung membedakan sampai supaya physically juga kelihatan beda. Gue nggak suka jadi perempuan gitu. Maksudnya gue saat itu merubah fisik bahkan gitu tampilannya kan? Pokoknya ya. Kalau dia tetap perempuan tampilannya, bahkan cenderung sensual kalau menurut gue. Gue sempat berpikir gini, kenapa ya anak SMP gitu harus sampai sesensual itu gitu. Gue cuma berpikir something hidden, something happen sama dia dan gue ngelakuin itu sampai di UKS gitu kan. Guru-guru tuh cuma gitu kan. Setelah gue tahu, ya Allah ternyata bebannya kan berat banget buat anak seusia 12 tahun ya. Gitu. Jadi, SMP kan? SMP. Tapi kejadiannya itu berulang loh. Karena kadang kekerasan itu juga berpola kan. Karena konsep dirinya drop, konsep diri drop, pikiran negatif, yang datang negatif-negatif terus. Betul. Itu terjadi sama hidup gue. Jujur, karena gue tuh masih ngalamin itu gitu. Itu jadi servo namanya. Kan? Jadi kayak pengulangan berpola. Betul. Gitu. Dan akan kembali ke sana terus gitu loh. Nauzubillah min dzalik, makanya ini adalah bagian dari proses gue menjadi awesome dan cut gitu. Karena gue pikir gini, cukup Tuhan, gue yang ngalamin, cukup sampai di sini gitu kan. Biarin aja itu akar pahit udah ada di belakang dan gue bakal fokus sama sekarang dan ke depan lebih baik. Itu salah satu dan yang anaknya terus akhirnya anak itu bertahan, paling enggak gue cuma mempertahankan, yang gue bisa lakuin adalah gue mempertahankan dia sampai lulus SMP. Gitu kan. Setelah itu dia memilih nikah. Oh setelah SMP memilih nikah. Ya mungkin dia ngerasa kayak harus ada yang jagain, dengan ini segala macam, nggak sendirian. Tapi gitu. Paling enggak gue berpikir gini, yang penting gue bilang sama dia, nak, tetap berharga, tetap bernilai.
punya value. Tetap punya value. Maksudnya gue ngomong pakai bahasa dia tuh seperti apapun yang pernah terjadi sama lu tetap perempuan yang bernilai, berharga gitu. Jadi jangan pernah ngerendahin diri lagi gitu. Karena dia ngerasa gini, percuma bu hidup, ngapain punya bapak tukang mabok, tukang judi, temennya bokapku yang kayak gini. Itu dalam kondisi nggak sadar sih, maksudnya di koreknya. Oke. Dari pikiran bawah sadarnya dia itu ngomongnya. Pas lagi trends gitu kan. Pas itu sih ya gue lihat juga rumahnya memang ya kondisi itu ya, kondisinya memang secara environment juga nggak mendukung untuk perbaikan sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi pas gue ngelihat ketika dia memilih untuk berkeluarga, itu pilihannya untuk menjadi tadi ya bernilai, nggak apa-apa deh. Paling nggak gue bersyukurnya dia selesai gitu, maksudnya nggak cut. Karena kan dia udah dijudge sama guru-guru yang lain tuh di kelas 7 gitu. Gue mempertahankan dia bisa sampai ikut UN, ikut sampai kelas 9-nya, gue udah bersyukur banget. Nggak pernah hubungin lagi? Boleh tuh diajak sini kapan-kapan bu? Kemana itu anak? Kadang iya, kita ajak ngobrol lagi kan gimana ininya, karena masih belum selesai kan pasti itu. Berapa tahun lalu itu bu? 8 tahunan lah. 8 tahunan ya. Oke, kita sebenarnya ada ini sebagai ini aja, ini. Jadi kita ini punya program, karena kemarin tuh kan semuanya nggak banyak yang apa, ini nih. Nah ini dulu. I've created my own reality. Nanti kita foto ya, gue pakai ini. Jadi banyak orang tuh udah ngejalanin, udah dapet realitanya, tapi ngerasa satu nggak bersyukur, ngerasa bahwa realitanya nggak sesuai nih sama yang saya mau nih. Jadi saya pakai gelang diserahin gitu, udah nih mana berubahnya nih, mana perubahannya gitu. Ada yang berubah tapi terus kemudian merasa bahwa nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kok berubahnya gini ya coach ya, kok jadinya kayak begini ya. Saya katakan bahwa ya that's life, itu hidup kalian. Nggak bisa kita copy paste apa yang saya alami, apa yang Mbak Asri alami ke orang lain. Mbak Asri punya testimoni pun dari A sampai Z tadi, kita kasih ke orang lain akhirnya, wah saya mau dong ikut programnya. Tapi nggak akan sama ujung-ujungnya, karena kita hidup di tempat yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, identity yang berbeda, semuanya berbeda. Jadi masing-masing punya cara masing-masing dan waktunya masing-masing untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Kalau mau yang lebih susah lagi, ntar dulu yang ini aja lo nggak jalanin kan, mau lebih ritual cuma 3, ini segala macam gitu kan. Oke, jadi ini sebenarnya kita compactin banget. Kalau orang jalanin programnya, ini akan luar biasa. Bisa duduk di sini sama saya lagi, kita cerita-cerita gitu kan tentang apa yang bisa kita achieve di dunia ini gitu kan. Bu, karena waktu nggak banyak nih, jadi saya ucapkan sebelumnya selamat karena kita ada program cashback. Cashback ini sebenarnya cuma untuk gini aja Bu. Kita nggak pengen orang ngerasa kayak ini jualan nih segala macam, karena sekali lagi kalau misalkan dihitung-hitung lagi nggak masuk hitungan nih, bayar segini, Ibu tahu sendiri udah datang di sini kan, nggak mungkin lah mau berapa gitu. Terima kasih. Waduh luar biasa. Jadi saya benar-benar ingin berbagi. Kalau misalkan memang ada keuntungan lebih, itu akan kita putarkan lagi untuk hal yang lainnya. Nah. Terus tanya, berarti cari keuntungannya dari mana dong ya? Itu kan orang yang sirik aja, kadang suka nyari-nyari terus kan kita kan nggak tahu ya, kekurangan atau ini gitu loh. Itu kenapa ibu-ibu rumah tangga kayak gue masih ngajar jadi PNS, punya bisnis online juga gitu kan, dagang kuliner online. Karena tadi buat berbagi banyak, kita butuh sumber yang banyak. Jadi pipa penghasilan lo kudu dari berbagai sumber. Kan harus kita putar vouchernya tuh loh. Iya. Voucher tuh loh. Jadi pipa penghasilan lo tuh harus di. Jadi terima kasih banyak Mbak Asri Dini Amalia. Bagi para owner Awesome Bracelet lainnya yang ingin istilahnya memiliki hidup yang lebih luar biasa. Tentunya nggak cuma dengan mendapatkan realita secara egois sendiri dan kita bagi ke orang lain. Salah satunya adalah dengan memberikan testimoni di grup Facebook Group Awesome Bracelet, dan untuk itu kita ada rasa terima kasih kita, yaitu kita kasihkan cashback 500.000. Saya agak nggak suka nih ngomongnya karena ini bukan giveaway, ini bukan apapun. Ini hanya ibaratnya kayak realitanya dapat, kembali duit, dapat cuan pula gitu, dapat keuntungan pula, kan harganya nggak 500.000 juga gitu kan, dapat keuntungan pula, ongkos kesinilah kira-kira gitu. Karena saya ingin membagikan ke sebanyak-banyaknya orang tentang berita baik ini, dan saya ingin katakan bahwa tidak ada jimat yang bisa
membuat kehidupan kita langsung berubah, ini hanya dari kita sendiri. Dan ketika ada orang mengatakan bahwa gak boleh mendahului Tuhan dan sebagainya, ini adalah bagian dari misi hidup juga untuk agar kita bisa bergerak. Tidak hanya diam saja menunggu apa nih yang mau Tuhan kasih kepada kita. Karena kalau Tuhan ngasihnya akhirnya jelek, kita kadang-kadang bisa akhirnya protes sama Tuhan lagi. Karena semuanya itu atas kita yang diberikan kehidupan, kita diberikan tujuan atas realita yang ingin kita capai. Dan seperti biasa, jangan hanya rebahan berserah ke Tuhan, melakukan apapun, kita memiliki hidup yang luar biasa. Akhir kata, saya Reza Vego bersama Mbak Asridini Amalia. Biasa mengucapkan awesome people, always remember, sama-sama Bu kayak gini, keep awesome. Oke, luar biasa.